Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menjelaskan 7 binatang pengundang jin dan juga sebagai perantara ataupun di situ sebagai penarik santet sihir itu bisa masuk ke rumah kita. Dari berbagai macam kasus santet sihir yang sudah saya tangani, sesuai dengan fakta di lapangan, saya sudah merangkum ada 7 jenis binatang ini sebagai hal yang utama yang harus Anda ketahui. Tidak ada salahnya Anda mengetahui 7 binatang ini sebagai antisipasi. Karena apa? Kalau santet itu sudah masuk ke rumah kita, karena kita tahu sendiri kalau orang sudah terkena gangguan jin maupun terkena gangguan sihir, ya seperti itu kasusnya. Seperti terasa orang mau mati. Sehingga di sini saya akan menjelaskan kepada sahabat sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, sesuai dengan fakta di lapangan. Baiklah, langsung saja kepada sahabat sedulurku semuanya dimanapun Anda berada. Di sini akan saya jelaskan karena masih banyak sekali di antara kita yang belum memahami ciri-ciri di mana rumah tersebut ternyata sudah ada santet ataupun sihir yang diletakkan di situ. Dan disadari maupun tidak, 7 binatang ini sebagai binatang pengundang jin masuk ke rumah Anda. Baiklah, di sini akan saya kupas satu persatu sesuai dengan fakta di lapangan dari kasus yang sudah saya tangani. Binatang yang pertama adalah kelabang. Jadi kelabang itu erat hubungannya dengan ilmu santet maupun sihir. Jika Anda itu mendapati baik itu secara mimpi, berhadapan melihat seekor kelabang yang mengganggu Anda, yang di situ tentunya tengah ada santet ataupun sihir yang masuk ke rumah Anda. Baik itu Anda mendapati di dalam rumah Anda. Ketika Anda mendapati ada seekor kelabang yang tiba-tiba berada di rumah Anda, itu Anda watut waspada. Bisa saja di situ adalah perwujudan jin, dan bisa saja itu adalah bentuk dari sihir santet yang wujud. Jadi kasus yang sering saya tangani ketika santet ataupun sihir itu sudah kuat, itu biasanya berwujud seolah-olah seperti sosok kelabang. Bisa saja kelabang itu berwujud nyata. Jadi ini adalah salah satu fenomena langka yang jarang sekali orang memahaminya. Pertama adalah kelabang. Baik itu Anda dapati di dalam mimpi maupun di dalam kesadaran Anda, maksud saya di rumah Anda mendapati, segeralah usir. Karena di situ bisa jadi pertanda santet sudah masuk ke rumah Anda. Lalu binatang yang kedua yang jarang disadari pula, yaitu adalah banyaknya tikus masuk ke rumah kita. Yang tiba-tiba banyak sekali tikus masuk rumah Anda, merusak segala macam seisi rumah Anda. Itu tanda pertama. Lalu ketika Anda mencoba memasang perangkap ataupun membunuh 1 ekor dari tikus itu,
Biasanya ketika itu merupakan salah satu ulah jin ataupun sihir maupun santet, maka bisa berakibat yang lainnya, kawan-kawan tikus yang lainnya itu akan lebih parah, merusak rumah Anda. Contohnya adalah merusak pakaian Anda, makanan Anda, ataupun yang lainnya. Jadi ketika Anda mendapati kasus semacam ini, Anda harus waspada. Segeralah usir dari rumah Anda. Karena apa? Tikus di situ mudah sekali ditunggangi oleh jin. Sehingga mudah sekali sihir santet itu masuk lewat situ. Dan tikus itu filosofinya adalah sebagai sihir, membuat rezeki mampet di rumah tersebut. Jadi harus waspada ketika Anda mendapati tikus yang tidak wajar masuk ke rumah Anda. Lalu binatang yang ketiga, di mana pertanda santet masuk ke rumah Anda dan jin masuk ke rumah Anda, yaitu banyaknya cicak. Cicak memang tidak ada manfaatnya di dalam rumah kita. Memang ketika kita di situ membunuhnya, kita akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang menyangka bahwasanya setan itu mudah sekali masuk lewat perantara cicak. Jadi waspadalah ketika nanti Anda mendapati banyak cicak itu di rumah Anda. Karena sangat mudah sekali setan itu mengganggu dari penghuni rumah tersebut. Dan mudah pula bagi orang untuk mengirimkan ilmu hitamnya. Karena apa? Di situ ada setan yang membantunya. Jadi patut waspada ketika Anda mendapati banyak cicak berada di rumah Anda. Lalu binatang yang keempat, di mana ketika Anda mendapati binatang ini berada di rumah Anda, baik itu Anda mendapatinya di dalam keadaan mimpi ataupun secara nyata melihat di rumah Anda, maka di sini bisa dipastikan bahwasanya santet itu sudah masuk ke rumah Anda ataupun jin sudah tanpa sadar Anda undang, yaitu adalah belatung. Jadi ketika Anda mendapati tiba-tiba ada belatung namun tidak ada bangkai di rumah Anda, maka di situ bisa dipastikan ada kiriman santet ilmu hitam yang masuk ke rumah Anda. Biasanya menggunakan media tanah kuburan. Dan ketika Anda mendapati menggoreng lauk dan tiba-tiba ada belatungnya, bisa dipastikan pula bahwasanya sudah ada sihir santet yang masuk ke rumah Anda. Biasanya santet jenis ini itu sering menyerang kepada toko ataupun warung makanan. Jadi waspadalah, karena ini merupakan salah satu santet yang biasanya untuk mematikan usaha orang. Dan ketika di sini sudah masuk ke rumah kita, cukup sulit sekali ketika kita ingin menetralisirnya. Kita harus tahu titik persis di mana orang tersebut menebar tanah kuburannya di rumah kita. Ingat, walaupun itu di dalam mimpi Anda mendapatinya, ataupun di rumah Anda ada belatung tiba-tiba, maka bisa dipastikan tengah ada sihir santet yang masuk ke rumah Anda. Dan ketika Anda membiarkan belatung ada di rumah Anda, itu akan mengundang jin masuk ke rumah Anda. Lalu binatang selanjutnya yang merupakan pertanda di mana tengah ada sihir santet ataupun gangguan yang levelnya cukup berat masuk ke rumah Anda adalah Anda mendapati tokek berada di rumah Anda. Jangan salah, biasanya level gangguan ini levelnya sudah jenis iblis. Karena apa?
Sering saya mendapati benda-benda pusaka yang di alam sebelah itu dihuni oleh seekor tokek. Yang tokek tersebut ketika saya deteksi lebih lanjut ternyata adalah perwujudan iblis. Dan di saat Anda mendapati tokek berbunyi di malam hari, sebenarnya itu tengah ada api yang sangat panas yang dikeluarkan oleh tokek tersebut, baik itu yang sudah ditunggangi oleh jin ataupun di situ sudah ada sihir yang lewat masuknya dari situ, maka berakibat penghuni rumah tersebut akan merasakan hawa yang panas. Biasanya memang ini terjadi kepada seseorang yang di situ sering menggunakan aktivitas ilmu spiritual. Namun tidak menutup kemungkinan orang biasa pun, maksud saya yang tidak belajar ilmu spiritual, bisa saja terjadi kasus semacam ini. Jadi itu ketika Anda mendapati di dalam mimpi melihat tokek ataupun di dalam rumah Anda, misal di dalam mimpi Anda mendapati berbicara sama tokek, melihat tokek bunyi, waspada. Di situ santet sudah masuk ke rumah Anda. Tunggangannya apa? Tokek tersebut. Lalu binatang selanjutnya yaitu adalah ular. Ular berbisa. Ular bisa saja itu adalah perwujudan jin. Jadi ketika Anda mendapati ular, baik itu di dalam mimpi, biasanya orang itu mengatakan ketika di dalam mimpi digigit ular, melihat ular atau apalah itu, katanya akan mendapatkan jodoh. Itu jelas salah. Yang benar adalah di situ ketika mendapati di dalam mimpi digigit oleh seekor ular, maka bisa dipastikan Anda itu tengah diserang oleh ilmu hitam. Ingat itu, jangan salah arti. Dan ketika Anda mendapati di rumah Anda ada binatang ular yang di situ Anda sudah usir, namun kembali lagi Anda usir kembali lagi, bisa dipastikan itu adalah perwujudan dari sosok jin. Jadi kalau lebih aman, langsung dibunuh saja ketika dia sudah diusir namun tetap kembali. Jadi itu merupakan salah satu ciri juga di mana di dalam rumah kita itu kita harus waspada ketika Anda mendapati ular berbisa masuk ke rumah Anda. Baik itu mimpi ataupun secara nyata. Lalu binatang yang terakhir yang jarang disadari oleh orang pula, yaitu adalah di dalam rumah Anda itu ada seekor kelelawar yang masuk dan mengitari rumah Anda. Kalau di situ kelelawar yang kecil, belum dewasa, bisa diartikan di situ adalah rezeki. Namun ketika Anda mendapati kelelawar dewasa yang masuk ke rumah Anda, baik itu siang hari maupun malam hari yang mengitari rumah Anda, bisa dipastikan tengah ada sihir yang masuk ke rumah Anda. Ketika itu dibiarkan, maka juga bisa mengundang jin masuk ke rumah Anda. Karena apa? Karena kelelawar termasuk hewan yang di situ membawa banyak sekali virus dan bakteri. Dan yang pernah saya temui pula dari saya menangani kasus ini, efek yang timbul ketika ada sihir masuk menggunakan perantara ini biasanya akan terkena gangguan semacam virus gaib, semacam gatal-gatal, alergi yang di situ ketika kita obati secara medis itu tidak bisa sembuh. Jadi patut waspada ketika Anda mendapati salah satu dari binatang yang sudah saya sebutkan tadi. Karena ketika binatang itu Anda biarkan di dalam rumah Anda, itu akan mengundang jin pula. Dan juga itu sebagai perantara di mana santet ataupun sihir
mudah sekali masuk ke rumah Anda. Ini sesuai dengan fakta di lapangan yang sering saya tangani. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk kawan sedulurku semuanya dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, sahabat sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam gangguan sihir ataupun jin. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.